Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi allazi anzalta ma'ahul kitaba wal hikmah wa arsaltahu dalil alamin basyira wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznika wa sirajan munira, amma ba'd. Naam, ikhwan wal akhwat, nuwasilu darsana fi kitab Minhajul Muslim li Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Mazilna nabahasu fi adab indama nusafir. Wal an natila al-adab. Malam kemarin kita sudah membahas atau mengambil beberapa poin mengenai hukum-hukum saat bepergian, ya. Ada 6 hukum yang harus diperhatikan oleh seorang muslim saat dia bepergian. Kemudian untuk malam ini kita akan mulai masuk adab saat seorang muslim bepergian, ya. Adab saat seorang muslim bepergian. Adab yang pertama, an yaruddal mazalima wal wada'i'a ila ashabiha, ya. Mengembalikan titipan kepada pemiliknya. Mengembalikan titipan kepada pemiliknya. Mengapa? Karena bepergian itu identik dengan suatu hal yang menghancurkan. Layaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau akan hijrah ke Madinah, ya. Antum insyaallah sudah tahu kisahnya, ya. Beliau akan dibunuh oleh beberapa orang dari orang-orang musyrikin, ya. Kemudian beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menggantikannya tidur di tempat tidur beliau. Namun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, beliau, ya, menitipkan titipan-titipan orang-orang kafir Quraisy yang pernah dititipkan kepada beliau, ya, untuk dikembalikan. Jadi walaupun orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya kepada apa? Kepada kenabian Rasulullah, mereka tetap menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Al-Amin, ya, yang dipercaya, seperti itu. Kemudian adab yang kedua, an yu'idda zadahu minal halal, ya. Mempersiapkan perbekalannya dari sumber yang halal. 6. An yu'idda zadahu minal halal, mempersiapkan perbekalannya dari sumber yang halal. Jika dia punya istri, ya, atau punya anak, bagaimana? Wa an yatruka nafaqatan man tajibu alaihi nafaqatuh min zaujatin wa waladin wa walidin, ya. Hendaknya dia meninggalkan nafkah bagi siapa yang wajib dia nafkahi dari istri, anak, dan orang tua, ya. Jika orang tuanya sudah lanjut usia, ya. 6. Kemudian adab yang ketiga, an yuwaddi'a ahlahu,
wa ikhwanahu wa asdiqaahu. Ya, dia berpamitan kepada keluarganya. Hendaknya dia berpamitan kepada keluarganya, wa ikhwanahu juga saudaranya, wa asdiqaahu juga teman-temannya, karena barangkali itu adalah perjumpaan terakhir. Seperti itu. Naam. Wa an yad'uwa bihadzal du'a liman yuwaddi'uhum. Berdoa dengan doa berikut ini kepada yang dia berpisah dengannya. Astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya, ini ditulis doanya. Astaudi'ullah dinakum. Saya titipkan kepada kalian, ya, saya titipkan kepada Allah agama kalian. Astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum, amanat kalian. Naam. Wa khawatima a'malikum, dan penghujung amalan-amalan kalian, yaitu doa bagi orang yang bersafar kepada orang yang dia tinggalkan. Kemudian wa yaqulu lahul muwaddi'un, yang ditinggalkan menjawab dengan apa doanya? Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Ya, wa ghafara dzanbak, mengampuni dosamu. Wa wajjahaka ilal khair haitsu tawajjahta, dan menunjukimu kepada kebaikan. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Luqman qala innallaha idza ustudi'a syai'an hafizahu. Luqman Al-Hakim pernah berkata, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dititipkan sesuatu maka ia pasti akan menjaganya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu liman yushayyi'uhu, ya, beliau juga pernah berkata kepada yang mengiringi kepergiannya, astaudi'ullah hadinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Naam. Kemudian yang keempat, adab keempat bagi orang yang bepergian, an yakhruja ila safarihi fi rufqati salasatin au arba'atin. Hendaknya keluar bepergian ditemani 3 atau 4 orang, ya. Bepergian ditemani 3 atau 4 orang. Setelah apa? Ba'da ikhtiyarihim mimman yasluhuna lis-safari ma'hu. Ya. Setelah mengecek apakah orang-orang ini layak atau tidak menemani saya untuk bepergian, ya. Kalau akhwat, ya, misalkan mau naik apa? Mobil online, ya, hendaknya ngambil 3 atau 4 orang, ya, jangan sendirian. Karena apa? Selain meringankan ongkos antum, juga biar apa? Biar antum ada teman, seperti itu. Betul apa enggak? Kalau sendirian antum naik mobil itu berat enggak ongkosnya? Ya, kalau ada teman apa? Lebih ringan, ya. Apa istilahnya? Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Nah, tapi itu namanya antum apa? Memberatkan teman, ya. Cuma ongkosnya doang, seperti itu. Nah, idis safaru kama qila mukhbarur rijal. Ya, karena saat antum bepergian, ya, itu akan ketahuan, ya, akhlak sejati seseorang. Oh, ternyata dia awalnya itu pelit, ya. Ketahuannya waktu kapan? Waktu kita bepergian sama dia, seperti itu. Waqad summiya safaron li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Disebut bersafar karena dia menyingkap hakikat seseorang.
oh ternyata si fulana orangnya baik banget ya, seperti itu. Layak sepertinya bagi apa? Bagi anak-anak seperti itu mungkin, ya. Nah, kemudian liqaulir Rasul yang alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu syaitan, satu orang bepergian itu adalah bersama syaitan. Warraqibani syaitanan, ya. Dua orang, dua setan, ya. Bukan apa? Dua anak lebih baik, ya. Bukan seperti itu. Wasalah satu rakbun, kalau 3 orang, insya Allah setan jauh daripada mereka. 6. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wihdah ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdahu." Seandainya seseorang itu mengetahui, ya, apa yang akan terjadi saat dia sendirian, maka tidak akan ada yang berani orang bepergian malam-malam sendirian. Seperti itu. Kemudian adab yang keempat saat bepergian, an yu'ammirar rakbul musafirun ahadan minhum. Hendaknya menunjuk seorang ketua saat bepergian, ya. Tapi jangan terlalu formal, ada ketuanya, ada bendaharanya, ya, bagian kesehatan, ya. Itu antum mau jadi pondok apa mau gimana, ya, ketuanya aja, ya. Bolehlah bendahara, ya, yang ngurusin uang antum, seperti itu. Konsumsi juga boleh, ya, semuanya aja, ya. Nah, fungsinya apa? Yatawalla qiyadatahum bimasyuratihim, ya, mengurusi mereka dan bermusyawarah dengan mereka, ya. Kemudian juga kalau bisa menunjuk seseorang yang bisa menjadi imam, ya. Kalau akhwat juga sama, ya, akhwat, ya, saat menjadi imam, ya, itu di tengah-tengah akhwat yang lainnya. Kalau ikhwan di depan ikhwan yang lainnya. Jangan nanti antum jadi imam apa? Di tengah-tengah ikhwan lain. Ya, itu namanya apa? Ikhwit, ya. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika 3 orang di antara kalian keluar bersafar, hendaknya menunjuk ketua dari salah satu mereka. Itu adab yang kelima. Adab yang keenam, ya, saat bepergian, an yusalliya qabla safari sholatal istikharah. Sebelum bepergian hendaknya melakukan sholat istikharah, ya. Sholat istikharah ini biar antum lebih mantep, ya, jadi safar atau enggak, seperti itu. Sama juga saat antum akan dilamar, kalau akhwat, ya, ana terima atau enggak nih lamarannya, ya. Ikhwan juga sama, saat akan melamar akhwat, ana jadi enggak ya melamar si dia, ya, seperti itu. 6. Litarghibir Rasul alaihi salatu wasalam fi dzalik. 6. Kemudian adab yang ketujuh, an yaqula inda mughadaratil manzil, ya, hendaknya dia membaca doa saat meninggalkan rumah. Ya, ini doanya lumayan panjang, kalau bisa antum hafalkan, kalau belum bisa mengecek doa bepergian, ya, bisa dicek di Hisnul Muslim atau di buku doa, ya. 6. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzal au ajhala au yujhala alai.
Kemudian faiza rokiba, kalau dia naik kendaraan hendaknya mengucapkan bismillah wabillah wallahu akbar wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Kemudian melanjutkan dengan doa berikut ini, kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi wa su'il manzari fil mali wal ahli wal waladi. Doanya lumayan panjang ya, jadi antum kalau bisa melihat ke buku doa Hisnul Muslim atau buku doa yang lainnya. Kemudian adab yang kedelapan, an yakhruja yaumal khamisi awalan nahar. Ya, ini yang disunnahkan. Kalau bisa ya, keluar bepergiannya itu kapan? Siang hari Kamis, permulaan siang hari Kamis. Ini kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, ini yang disunnahkan. Hendaknya dia keluar bepergian di awal siang hari Kamis. Liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah waktu pagi umatku. Ya, makanya kalau pagi jangan tidur ya. Karena kalau tidur apa? Rezekinya dipatok argal. Ya. Ya. Kemudian juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kebiasaan beliau keluar bersafar saat hari Kamis, ya. Kemudian adab yang kesembilan, an yukabbira ala kulli syarafin, ya. Hendaknya dia bertakbir saat dia menaiki tanjakan, ya. Bertakbir saat menaiki tanjakan. Liqauli Abi Hurairah, inna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafir fa'ausini. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya hendak bepergian, maka berilah wasiat kepadaku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaika bitaqwallah, bertakwalah kepada Allah, wat takbiri ala kulli syarafin, dan bertakbir saat menaiki tanjakan, ya. Kemudian adab yang ke-10, idza khafa nasan, jika dia takut kepada seseorang, ya mungkin ada begal atau apa ya di jalan, maka membaca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya, membaca doa saat takut ada begal atau yang lainnya. Ya, doanya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kemudian adab yang ke-11, an yad'u Allah ta'ala fi safarihi wa yas'ala min khairid dunya wal akhirah. Hendaknya dia memperbanyak berdoa kepada Allah saat bersafar dan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Pakai doa pamungkas, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Karena apa?
Izid du'a fis safari mustajab. Doa saat bepergian itu akan dikabulkan. Liqaulir Rasul alaihi salatu wasalam, ada 3 doa yang akan diijabah, tidak diragukan lagi. Da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Wa da'watul musafir, doa orang bepergian. Kemudian da'watul walid ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Maka ikhwan dan akhwat, sebentar lagi antum UAS, kalau bisa mah ya antum minta ke orang tua doakan biar lancar UASnya ya. Kapan ujiannya? Awal Desember ya? Apa? Iya kan? Ya. Kalau bisa minta doa ke orang tua seperti itu. 6. Kemudian adab ke-12, iza nazala manzilan, kalau dia singgah di suatu tempat, qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang ia ciptakan, ya. Wa iza aqbalal lailu, kalau malam tiba, qal ya ardu rabbi wa rabbukillah Allahumma inni a'udzu billah min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alaiki wa a'udzu billah min syarri asadin wa aswad wa min hayyatin wa aqrab wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Itu adab ke-12. Kalau singgah hendaknya membaca doa. 6. Kemudian adab ke-13, iza khofa wahsyatan, jika takut ada binatang buas, ya, qol, hendaknya membaca doa subhanal malikil quddus rabbil malaikati warruh jullilatis samawat bil izzati wal jabarut, ya, subhanal malikil quddus rabbil malaikati warruh jullilatis samawatu bil izzati wal jabarut. Adab ke-14, idza nama awwalal lail iftarasha zira'ahu, ya, jika dia tidur di awal malam saat bepergian, ya, jika dia tidur di awal malam saat bepergian, hendaknya menjadikan apa ini namanya? Ini apa namanya? Siku ya? Lengan. Ya, intinya gitulah. Ya, hendaknya menjadikan ininya sebagai apa? Sebagai tempat dia bersandar, ya, seperti itu. 6. Wa in a'rasa aina ma'akhiral lail nasaba zira'ahu wa ja'ala ra'sahu fi kaffi, ya. Kalau dia tidurnya di akhir malam, ya, hendaknya dia menegakkan lututnya, ya. Seperti apa? Bagaimana ya? Gini. Ya. Jadi pas antum mau tidur, ya, bentar lagi mau subuh nih, maka antum gini aja tidurnya, ya, seperti itu, ya, udah kayak apa, ya. Nah, biar apa? Biar enggak kelewatan waktu subuh, ya, seperti itu. Tapi ntar ada yang ngira anak hilang. 6. Oke. Anak yang biasanya suka ngelihat kapan? Santri waktu khutbah Jumat, ya, khusyuk banget dengerinnya. Khusyuk ternyata tidur, ya. 6. Oke. Hatta la yastasqila naumuhu fatafutu sholatus subhi fi waqtiha. Fungsinya, ya, faedahnya biar dia tidak luput daripada sholat subuh. 6. Argal Dio
Naam. Ya. Man. Kemudian adab ke-15. Iza asyrafa ala madinatin. Jika dia tiba di suatu kota, ya, hendaknya membaca doa lagi. Allahumma ja'al lana biha qararan warzuqna fiha rizqan halalan. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal madinah wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya. Membaca doa saat antum tiba di suatu kota. Kemudian adab ke-16, an yu'ajjilal aubata waruju'. Hendaknya segera pulang, ya, segera pulang ila ahlihi wa biladihi, kepada keluarga dan negaranya kalau dia bersafar ke luar negeri. Iza huwa qadha hajatahu min safari, jika keperluannya sudah beres, ya, jangan lama-lama di rantauan seperti itu. Makanya kalau anak-anak santri kalau sudah beres nyantrinya segera pulang ke rumah, ya, jangan lama-lama di rantau, ya, seperti itu. Kemudian, ya, yang ke-17, iza qafala raji'an kabbara salasan. Kalau dia sudah hendak pulang, hendaknya dia bertakbir 3 kali. Ya. Kalau dia mulai pulang, maka bertakbir 3 kali dan berkata aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab ke-18, alla yatruqa ahlahu lailan. Jika dia tiba malam hari, jangan mengetok pintu rumah malam-malam, ya. Jangan mengetok pintu rumahnya malam-malam. Hendaknya dia apa? Mengabari ahlahu, kepada keluarganya. Kalau untuk zaman sekarang mungkin sudah beda, ya, sudah ada media sosial, bisa antum kabarin, "Mak, saya sudah mau sampai. Jam berapa sekarang?" Jam 8, ya. Makanya sudah siap-siap. Seperti itu. Fungsinya apa? Ya, hatta la yufaji'ahum bimakdamihi alaihim, sehingga tidak membuat si keluarganya itu merasa kaget dengan kedatangan si orang yang bepergian tersebut. Kemudian adab yang terakhir, adab ke-19, alla tusafiral mar'atu safara yaumin wa lailatin illa ma'azi mahramin. Ya, bagi seorang akhwat perempuan jangan bepergian, ya, 1 hari 1 malam tanpa mahram, ya, jangan bepergian tanpa mahram. Boleh enggak dengan akhwat yang lainnya? Boleh, ya, seperti itu. Hampir sama juga saat berhaji atau berumrah. Misalkan akhwat belum punya suami, ya, bisa minta 4 atau 3 orang, ya, untuk menemaninya umrah atau haji, seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yahillu limra'atin mu'minatin tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'azi mahramin 'alaiha. Naam. Ila huna hal min soal. Naam. Dari 19 adab ini, ya, itu adalah adab-adab saat antum akan bepergian. Naam. Insyaallah fi al-lailah al-qadimah nuwasil fi al-fasli as-sani asyar fi adabil libas biiznillah ta'ala. Ila huna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.